Jadi kalau disederhanakan ke publik, sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden Prabowo dengan bahasa awam ini apa? Tidak bicara soal hasil cepat yang sudah ada apa, tapi apa hasil yang bisa masyarakat lihat, Pak? Terlibat dalam proses transisi global ini. Dan sekarang orang melihat semuanya bahwa kehadiran Indonesia dalam proses transisi global ini, itu terasa kehadiran Indonesia di situ. Saya juga berkunjung ke banyak negara selama 1 tahun lebih 1,5 tahun saya di sini, tapi saya lebih banyak terlibat dalam perbincangan yang lebih tertutup dengan banyak pihak. Dan semua juga orang, kalau Anda berbicara misalnya dengan elit-elit di Eropa atau strategic thinker di Eropa misalnya, atau di Timur Tengah, atau bahkan juga di Amerika dan juga di Asia Timur seperti ini, pada dasarnya kan yang terjadi dalam proses transisi ini itu adalah strategic adjustment secara terus-menerus sampai sistemnya itu settle. Ini kan sistemnya nggak settle ini kan. Ini kan orang berubah terus-menerus, dan karena itu orang secara terus-menerus melakukan strategic adjustment. Perubahan dalam strategi ini memang menuntut manuver, menuntut gerakan yang respon cepat yang seperti itu. Dan strategic positioning itu dalam situasi seperti ini, itu adalah satu ijtihad yang paling rumit. Karena tidak gampang. Coba Anda membayangkan Amerika sekarang ya. Venezuela selesai dalam waktu cepat. Iya kan? Kita pikir tadinya ada perang Amerika dengan Venezuela, atau-taunya cuma penculikan presiden. Iya kan? Ya. Itu kayak belah duren itu loh. Durinya galak di luar, begitu dibelah dengan benar, isinya duren. Iran ini juga dipikir, saya kira Israel meyakinkan Amerika untuk terlibat ke sana karena alasannya bahwa ini operasi selesai dalam 48 jam. Kenyataannya kan kalau makan kedondong, gitu, manis mulus di luar, dalamnya ada duri, iya kan? Sekarang strategic adjustment yang mereka lakukan kan kita nggak tahu. Sekarang misalnya, apa yang dipikirkan oleh elit di Teluk tentang bagaimana mereka mempertahankan diri ketika basis-basis militer Amerika ini ternyata tidak efektif melindungi mereka dari serangan Iran. Sekarang apa yang mereka pikirkan untuk mempertahankan dirinya? Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya setiap negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi satu situasi yang sama, yaitu situasi survival. Dan mode survival inilah pada dasarnya yang menjadi asumsi dasar dari semua kebijakan politik luar negeri presiden. Dan dalam kondisi seperti ini juga tadi bagaimana menyederhanakan apa yang hasil sudah didapatkan, sudah dijawab oleh Pak Anies. Tapi berikutnya bagaimana juga untuk mengukur efektivitas peran Indonesia, daya tawar Indonesia dalam proses transisi global yang sedang berlangsung ini, Pak Anies. Dalam kondisi yang rumit ini, seberapa Indonesia dipandang memang? Sebenarnya kalau kita melihat ya, Indonesia ini kan masih relatif beruntung dalam situasi sekarang ini, karena kita secara geografi lumayan jauh dari pusat-pusat konflik ini, walaupun bisa menjadi teater baru dalam konflik di masa yang akan datang. Saat ini kita perlu bersyukur bahwa kita belum masuk sebagai dalam teater konflik yang terbuka itu. Ya. Tetapi yang perlu kita siapkan dalam perspektif survival mode tadi itu adalah apa yang akan kita lakukan manakala itu terjadi, ya kan? Itu yang kita tidak bisa prediksi kan? Apa yang akan kita lakukan manakala itu terjadi? Dan usaha untuk mempertahankan teater kita ini supaya tidak menjadi teater perang bagi negara-negara adidaya, menurut saya itu adalah usaha yang paling berat sekarang ini. Karena itu tidak gampang. Sangat tidak gampang dalam konteks perang supremasi antara Amerika dengan Cina. Jadi saya ingin mengatakan sebenarnya adalah kita perlu menjadi peserta yang terlibat secara aktif, terlibat di dapur, istilahnya di dapur global ini, tetapi pada waktu yang sama juga harus melihat bahwa proses ini tidak akan menghasilkan hasil yang cepat karena dia adalah satu masa transisi yang panjang.